Pak Mario tadi mengatakan bahwa you only live once, makanya jangan setengah-setengah. Tapi kalau kita tidak setengah-setengah berarti kita harus maksimal. Dalam suatu usaha yang maksimal tentunya sangat melelahkan. Mohon bantuannya Pak, supaya tidak lelah bagaimana? Super sekali Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda tidak bisa tampil maksimal tanpa menjadi apa? Lebay. Lebay itu berlebihan. Lebih. Perhatikan orang-orang lebay. Lebih apanya? Lebih gayanya. Lebih kreativitasnya. Lebih apa lagi? Lebih kata-katanya, lebih ekspresif. Lebih seninya. Perhatikan itu. Lebih tidak tahu malu. Iya. Tetapi perhatikan semua yang tampil di TV dan berhasil itu. Apakah orang yang pas-pasan? Selalu yang lebih. Yang menurut orang lain yang iri, dia lebay. Jadi bagi anak muda yang sering dicemooh lebay, katakanlah, biar aku lebay, karena rencanaku adalah lebih berhasil daripada orang yang mengatakan aku lebay. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih untuk jawabannya. Langsung kepada pertanyaan. Saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, hidup hanya sekali. Ya. Dan maunya jadi yang terbaik. Betul. Ya. Dan yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Kemudian Pak Mario, saya maunya bukan hanya diri saya yang bermanfaat bagi orang banyak, tetapi kebetulan saya alhamdulillah dianugerahi 3 orang anak. Maunya anak-anak kita pun nanti akan menjadi anak yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Sesuai dengan kata mutiara, khairunas anfa'uhum linas. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita mempersiapkan mereka agar kelak menjadi demikian? Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali. Ada kata kerinduan. Rindu itu artinya apa? Kalau rindu rumah berarti ingin pulang. Kalau rindu Bang Toyib, merindukan dia datang. Yaitu karena dia sudah berapa lebaran gak pulang. Berarti rindu ada keinginan untuk sampai. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, anak-anak itu paling gampang dibuat rindu. Pertama kali, masukkan rasa senang. Begitu kesenangan ini keluar, mereka merindukan. Itu sebabnya seorang ibu harus memastikan, apalagi kalau dia bekerja di dalam waktu yang pendek dengan anaknya, itu penuh kesenangan. Sehingga anaknya merindukan kehadiran ibunya. Ayah yang sibuk sekali di dalam waktunya pendek dengan anak harus sedekat mungkin, sehappy mungkin. Berarti kalau begitu, buatlah anak-anak merindukan sesuatu yang baik. Kalau anak kecil kita menemukan kesenangan dalam membantu. Ayo bantu dorong lemari, tuh. Bantu angkat. Nah, itu sebabnya anjurannya adalah suruh, perintah, ajak anak-anak melakukan sesuatu saat mereka bergembira. Jadi kalau ada yang kita mau minta lakukan, misalnya saja ambilkan sepatu, tunggu waktu dia gembira, ambilkan sepatu bapak, dia lari, bawa sepasang, yang satu sepatu bapaknya, sepatu ibunya. Ini salah, ambil satu lagi. Nah, mengapa kehidupan kita tidak penuh kegembiraan untuk merindukan sesuatu yang baik? Mengapa yang kita takuti, yang mengkhawatirkan, yang tidak membahagiakan? Jangan buat anak-anak takut dimarahi, buat anak-anak senang diberitahu, diperbaiki kalau mereka melakukan kesalahan. Karena orang tuanya menegurnya dengan cara yang baik. Itu Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas jawabannya Ibu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super, saya Salam Chandra super. dari Kediri, Jawa Timur. Iya. Mengenai tema ini, you only live once, seringkali gara-gara pemahaman tentang hidup cuman sekali, orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak mementingkan orang lain. Nah, bagaimana pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Terima kasih. Ya.
Orang yang mementingkan dirinya sendiri tidak pernah dipentingkan orang lain. Kehadirannya disesalkan, kelahirannya pun mungkin disesalkan. Padahal kita itu menjadi penting karena kita penting bagi kebaikan orang lain. Kalau tidak ada Pak itu, kebaikan turun. Kalau tidak ada dia, banyak kesalahan. Kalau tidak ada dia, bingung. Itu berarti orang itu penting. Nah, orang yang mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau begitu, Ibu jangan ikuti caranya, ikuti orang-orang yang baik, yang sibuk sekali menjadikan dirinya pembahagia sesamanya. Itu. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari saya, kalau begitu berbicara mengenai masih you only live once, dan juga bicara mengenai kepentingan. Ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di hadapan kita, Pak. Ya. Harusnya kalau kita hidup cuma sekali yang singkat ini, kalau ingin mendapatkan semuanya tidak bisa. Fokusnya harus kemana, Pak? Fokusnya adalah untuk pura-pura menyesal. Karena orang tanya gini, Pak Mario, mengapa penyesalan selalu datang terakhir? Tidak harus, bisa di awal. Mau tahu caranya? Nih, ada 6 hal yang kita sesali. 1. Pada jam-jam terakhir kehidupan kita, yang kita sesali apa? Kurang dekat Tuhan. Aduh, seandainya aku bisa lebih dekat Tuhan. Coba pada jam-jam terakhir sebelum Anda dipanggil. Nah kalau gitu, mumpung belum dipanggil, apa yang kita lakukan? Dekat-dekat sama Tuhan. See? Berarti menyesal bisa dibuat. Ini yang namanya artificial regret. You don't have to experience real regret. Tidak harus kita mengalami penyesalan yang sebetulnya. Mau tahu yang kedua? Yang kedua, penyesalan pada jam-jam terakhir kehidupan kita. Yang kita sesali adalah cinta yang tidak kita ungkapkan. Oh, jadi kalau begitu ungkapkan. Walaupun ditolak. Lebih baik ditolak mengungkapkannya daripada tidak pernah tahu ditolak atau tidak. Oke? So pulang dari sini nanti bilang, daripada nanti aku menyesal, I love you. Dibilang gak usah ya gak apa-apa. Cuman gak menyesal aja kok nanti gitu. Gak mau ya yang lain aja gitu. Nah, kalau begitu sih berarti penyesalan bisa kita buat sendiri dengan cara membayangkan penyesalan lalu berlaku supaya tidak menyesal. Itu. Terima kasih Pak Mario. Nah yang akan Anda lakukan sekarang ini saya percaya tidak akan membuat Anda menyesal karena Anda akan melakukan polling yang nanti akan diberi penjelasannya oleh Pak Mario Teguh. Silakan diambil alat polling Anda. Saya akan informasikan apa pollingnya, pilih A, B, atau C. Ini dia. Jika Anda diizinkan untuk mengulangi kehidupan Anda lagi, apakah yang Anda lakukan? Yang A, belajar lebih baik. Yang B, bekerja lebih keras. Yang C, tidak melakukan kesalahan yang sama. Silakan Anda tentukan pilihan A, B, atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah ditentukan satu pilihan. Seperti apa hasilnya akan segera kita ketahui sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Anda akan bekerja lebih keras. Iya. Apa yang akan Anda lakukan? Membahagiakan orang tua. Lakukanlah kesalahan yang sama lebih awal.